Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Saya Akmal Fawaz Diaul Haq dari Prodi Teknik Jurusan Teknik Pertambangan Unisba. Izinkan saya untuk memaparkan sebuah ide gagasan kreatif, di mana gagasan yang ingin saya angkat di sini berupa optimalisasi energi surya berbasis dump truck guna meminimalisir pengeluaran emisi karbon dioksida berlebih. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021, Indonesia berhasil menurunkan emisi gas karbon dioksida sebesar 69,5 juta ton karbon dioksida ekivalen berdasarkan paparan dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, di mana hal yang memicu terjadinya penurunan tersebut adanya sebuah implementasi dari penggunaan bahan bakar karbon sebesar 12,0 juta ton, lalu disusul dengan penggunaan teknologi pembangkit bersih sebesar 9,36 juta ton, lalu ada implementasi dari energi baru terbarukan sebesar 30,34 juta ton, dan lain-lainnya sebesar 3,15 juta ton per tahun dari karbon dioksida ekivalen pada tahun 2020 tentunya. Maksud saya pada tahun 2021. Berdasarkan data yang terbaru, di mana penyumbang emisi gas karbon ini dari sektor transportasi menyumbang hingga 27%, kemudian disusul oleh sektor industri sebesar 37%. Saya contohkan di lokasi di Jakarta yang saya kelompokkan menjadi beberapa transportasi seperti bus, truk, sepeda motor, lalu ada mobil dan mobil berdiesel, di mana untuk bus ini menghasilkan atau mengeluarkan emisi karbon dioksida sebesar 46% atau 145.778.000 ton per hari. Kemudian disusul truk mengeluarkan 33% atau 106,057 ton per hari karbon dioksida ekivalen. Kemudian sepeda motor mengeluarkan hingga 16%, lalu ada mobil pribadi mengeluarkan 3% dan mobil diesel 2% emisi gas karbon dioksida. Ketika kita compare baik Indonesia dengan secara global dengan negara-negara besar, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dengan konteks penyumbang emisi karbon terbesar atau terbanyak di dunia. Hal tersebut tentulah sangat merugikan dalam hal integritas berbangsa, di mana pada peringkat pertama ditempati oleh Cina, lalu yang kedua Amerika. Berikut saya tampilkan berupa grafik emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca, di mana bila kita lihat secara grafik, emisi karbon dioksida ini meningkat setiap tahunnya, baik secara dari tahun 1970 hingga 2016, dan diperhitungkan atau dipertimbangkan ketika tahun 2030 mengalami kenaikan gas emisi karbon dioksida dari Cina itu mampu menghasilkan atau mengeluarkan 12.000 ton per tahun. Tentu hal tersebut akan mengakibatkan adanya efek gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya global warming atau pemanasan global. Tentu hal tersebut akan berdampak baik secara dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Untuk rumusan masalah yang saya ambil di sini mengenai mengupas pembangunan ketahanan kedudukan Indonesia yang berkelanjutan berlandasan butir Sustainable Development Goals
pada poin ke-9 atau butir 9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, serta butir ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Berdasarkan era revolusi industri 4.0 dalam upaya menangani krisis yang terjadi. Lalu problematika yang saya angkat di sini adalah mengenai optimalisasi energi seperti apa untuk minimalisir atau menangani krisis tersebut, sehingga terjadinya meminimalisir atau akan mengurangi efek gas rumah kaca yang nantinya terjadinya sebuah pemanasan global yang berdampak ke dalam aspek lingkungan baik dari segi biotik ataupun abiotik. Berbanggalah, saya Akmal Fawaz Diulak menawarkan sebuah solusi atau gagasan ide guna menanggulangi upaya dalam meminimalisir isu-isu yang terjadi hingga saat ini, di mana kita dapat mengoptimalisasi energi surya ke dalam memanifestasikan di dalam transportasi kendaraan. Mungkin yang saya korelasikan di sini, saya sebagai teknik pertambangan adalah memanifestasikannya energi surya ke dalam sebuah transportasi dump truck guna meminimalisir terjadinya peningkatan emisi gas karbon dioksida berlebih. Adapun formula di sini yang ingin saya tampilkan, saya beri asumsi bahwasannya ketika kita memiliki luasan sebesar 4 meter persegi atau dengan setara 4000 watt dan mampu menghasilkan solar cells monokristalin itu 23%, yang berarti dari 4000 watt tadi menjadi 920 watt. Kemudian dari efisiensi sistem itu sebesar 85%, maka menghasilkan sebesar 780 watt. Apabila kita tarik korelasi variabel dengan sinar matahari efektif di Indonesia dengan paparan sinar mataharinya kurang lebih sebesar 5 jam, itu maka mampu menghasilkan 4 kW per hours. Atau apabila kita asumsikan tanpa mempertimbangkan beratnya suatu objek atau kendaraan di sini, setiap kWh listrik itu mampu menghasilkan 30 km jaraknya. Atau semisal tadi kita mendapatkan konsumsi listrik sebesar 4 kW per hour, maka kita akan secara tidak langsung mendapatkan 120 km bensin secara gratis dalam sehari. Maka kesimpulan yang saya ambil di sini mengenai inovasi dari dump truck atau manifestasi dari energi surya terhadap dump truck atau transportasi yang lainnya diharapkan semoga dapat meminimalisir terjadinya sebuah pengeluaran emisi gas karbon dioksida yang berlebih, dan tentunya hal tersebut akan berdampak baik dari jangka pendek ataupun panjang ke depannya, sehingga Sustainable Development Goals akan terpenuhi, akan tercapai tujuannya. Dan saya harap juga manifestasi ini bisa dimanifestasikan baik itu tidak dari sektor pertambangan saja, melainkan dari sektor pertanian, kehutanan, sipil, dan lain sebagainya. Sebelum saya mengakhiri gagasan presentasi saya, izinkan saya untuk mengekstrasi atau mengutip role model saya, seorang penemuan jenius Nikola Tesla, di mana ia berkata, jika kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, maka pikirkanlah mengenai energi, frekuensi, dan getarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.